Sobat Kupas dimanapun berada, tindak pelaku kriminal terus menebar keresahan di tengah masyarakat. Mereka juga tak segan meneror remaja. Episode kali ini, Kupas TV telah merangkum perilaku tak pantas ditiru dari berbagai pelaku. Berikut cuplikan rekaman kriminal sepekan versi Kupas TV Lampung. Yang pertama, dimulai dari penangkapan oknum guru honorer SMP Negeri 8 Bandar Lampung berinisial HM. Ia ditangkap jajaran Polsek Kedaton pada Senin 7 Maret 2022 karena melakukan tindak asusila terhadap peserta didik berusia 15 tahun. Pria ini melakukan tindak asusila di lingkungan sekolah. Ia sengaja menghubungi korban agar datang ke sekolah karena ada tugas yang harus diselesaikan. Untuk menutupi kejahatan tersebut, ia merekam kelakuan tak terpuji itu untuk mengancam mengeluarkan korban dari sekolah jika mengadukan hal tersebut. Ia juga memberi uang Rp50.000 sebagai upah tutup mulut. Selain itu, pelaku juga mengaku pernah melakukan aksi begal payudara. Akan tetapi, yang mengejutkan dari kasus ini adalah beredar kabar bahwa sang korban ternyata membuka layanan pemuas nafsu bagi pria yang sanggup membayarnya. Para orang tua diimbau untuk terus memantau anak-anak mereka. Yang kedua, pelaku kriminal yang kedua adalah warga Bandar Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaku kriminal ini ditangkap Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditreskrimum Polda Lampung karena memperdagangkan wanita sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Parahnya, salah satu wanita yang diperdagangkan masih di bawah umur. Sedangkan modus tersangka yaitu menyediakan jasa layanan PSK di salah satu aplikasi kencan. Ia juga mengirimkan foto-foto wanita yang hendak dijadikan alat pikat untuk meraup keuntungan dari cara terlarang. Tindak kriminal yang ini tentang penetapan tersangka atas kasus kematian seorang mahasiswi berinisial AP di kamar kos mahasiswa. Akhirnya polisi mengungkap alasan ditetapkannya FE sebagai tersangka. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menjelaskan pada Kamis 17 Maret 2022, penyebab AP meninggal dunia diduga karena alat reproduksinya terus mengeluarkan cairan berwarna merah ketika baru berhubungan badan. Seharusnya ketika itu juga tersangka yang merupakan teman dekat korban mengantarnya ke fasilitas kesehatan. Atas dasar itu, FE akan diancam pasal 359 dan 338 KUHP serta hukuman 7 tahun penjara. AP merupakan mahasiswi yang tewas di kamar kos Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu 13 Maret 2022. Saat kejadian itu, AP dan FE baru pertama kali bertemu. Tindak kriminal yang keempat dilakukan oleh warga Provinsi Bengkulu. Ia ditangkap di Jalan R.A. Basit, Tanjung Senang karena kedapatan menjual kulit terenggiling senilai kurang lebih 1,4 miliar. Barang buktinya itu didapat pelaku dari Bengkulu. Per kilogram kulit terenggiling dijual seharga Rp42 juta. Rencananya kulit terenggiling ini akan dijual ke luar negeri. Karena perbuatannya, ia terancam kurungan penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 juta. Aksi kejahatan yang keempat, berdasarkan ungkap kasus Polres Lampung Selatan perihal rencana sindikat maling Alfamart di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Ketiga pelaku ini ternyata masih satu keluarga. Mereka sengaja menyewa ruko yang berada tepat di samping toko retail tersebut untuk menjebol tembok Alfamart. Para garong itu beraksi pada hari Senin 7 Maret 2022 sekira pukul 1 hingga 5 waktu Indonesia Barat. Namun pada akhirnya, pelarian mereka berakhir di tangan polisi pada Senin 14 Maret 2022 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Beberapa pelaku terpaksa dilumpuhkan karena menyulitkan proses penangkapan. Selanjutnya adalah aksi pencurian motor dengan menodongkan senjata api kepada warga.
sang pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah pegawai yang berada di dalam toko. Para karyawan itu langsung berteriak ketika memergoki kawanan maling yang sedang berusaha membuka kunci stang motor. Namun pencuri tidak menembakkan peluru, mereka hanya menakut-nakuti. Incaran kawanan garong itu adalah Yamaha Vision. Beruntung, berkat kesigapan karyawan toko, maka pelaku berhasil digiring kabur tanpa hasil apapun. Pemirsa Kupas TV, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana mengatakan belum menerima laporan. Ia mengimbau kepada korban untuk segera melaporkan kejadian ini agar pelaku segera ditangkap. Selain itu, Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait menuturkan tindak asusila terhadap anak lebih sering terjadi di kalangan menengah ke bawah, disebabkan karena kurangnya wawasan terhadap tindak kejahatan tersebut, sehingga orang tua tidak mempunyai perhatian penuh terhadap buah hatinya. Pencegahan terhadap aksi seronok pada anak dapat dimulai dari ayah dan ibu. Orang tua harus memperhatikan pertumbuhan serta perawatan anak dan berperan aktif untuk melindungi mereka. Para orang tua juga diimbau untuk memberi daya intelektual anak perihal bagian tubuh yang sensitif. Selain itu, orang tua diharapkan lebih peka terhadap gejala perubahan perilaku anak. Sobat Kupas dimanapun berada, saksikan terus rekaman kriminal sepekan dan saksikan berita lengkapnya hanya di channel YouTube Kupas TV Lampung.